Saudaraku, saat ini sedang marak atau booming media sosial, apakah dia di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, Twitter. Ini menampilkan pendidikan yang tidak baik kepada generasi anak bangsa kita. Investasi kita yang terbesar adalah anak-anak kita, dengan orientasi seksual yang salah, dengan landasan cinta sehingga menghalalkan siapa saja untuk bisa dicintai dan didekati. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 telah menyatakan secara jelas kepada kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyeru kepada semua makhluk yang namanya manusia. Allah nyatakan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jelas jenis kelamin ini hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Sehingga menikah di dalam Islam adalah akdun, sebuah ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Di Indonesia saja keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan. Pada pasal 1 dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya menikah, mendekat, melamar, khitbah, menikah hanya diperbolehkan antara jenis kelamin yang berbeda. Betul, di dalam Islam ada istilah khunsa. Khunsa ini adalah seorang tanda kutip banci. Tapi ia ketika dilahirkan karena memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang mungkin saja belum sempurna. Sehingga bagaimana menghukumkan seseorang ini menjadi seorang laki-laki dan perempuan dalam kitab-kitab klasik yang dulu kalau kita baca, kitab kuning dan lain sebagainya. Dilihat dari cara dia membuang air kecil. Kalau dia berdiri, maka dia dihukumkan laki-laki. Kalau dia duduk biasanya wanita. Tapi dalam saat ini setelah teknologi yang luar biasa canggihnya, bisa dilihat dari USG saja, terlihat apakah dia memiliki rahim, sel telur dan lain sebagainya, maka dia dihukumkan wanita. Apabila dia tidak memiliki itu, rahim dan lain sebagainya, maka dihukumkan sebagai seorang pria. Yang diekspos saat ini adalah disorientasi seksual atau orientasi seksual yang salah. Bersatu dalam jenis kelamin yang sama, atau bahasa kerennya lekong sama lekong, laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan, pere sama pere. Laki-laki tadi disebut dengan gay, perempuan disebut dengan lesbian, kemudian ada istilah lagi LGBT, lesbian, gay, kemudian biseksual, bisa laki-laki dan perempuan bermain. Antara laki-laki dengan laki-laki, bisa laki-laki dengan perempuan, atau sebaliknya. Kemudian terakhirlah transgender, adalah merubah jenis kelamin yang telah Allah berikan kepada dia laki-laki, kemudian dihilangkan untuk menjadikan dia seorang wanita. Ini keharaman dan dilaknat oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Ahmad, bahwa Allah dan Rasulullah melaknat yang namanya liwat. Liwat itu adalah homoseksual dan juga lesbian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial adalah salah satu alat atau media kita untuk menyampaikan, untuk berdakwah sesuatu yang baik-baik saja seharusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 14 telah menyatakan, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kita, sebagian hendaknya ada sebagian dari manusia, dari orang yang beriman, hendaknya sebagian saja kita yang menguasai medsos tadi, mari kita posting yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, jangan keburukan.
Jangan kemaksiatan. Bagi mereka yang telah masuk ke dalam komunitas LGBT tadi, maka segeralah sadar, karena fitrah dari Allah, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dan pernikahan hanya diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan. Karena Allah telah menciptakan manusia yang pertama kali adalah Adam alaihissalam, dan Allah ciptakan wanita yang namanya Hawa. Adam tidak pernah diciptakan dengan Adam yang lain, atau Hawa dengan Hawa yang lain. Yang ada saja Adam dengan Inul Daratista. Nah, itu yang benar. Mengapa tertimbulnya cinta yang terlarang tadi, orientasi yang salah tadi dalam seksual? Seorang manusia, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Allah ciptakan bersih, suci, benar semuanya. Bahkan dalam riwayat lain, al-hazihi millah, dalam agama Islam, fa'abawahu, ada faktor eksternal, orang tuanya yang menyebabkan dia keluar dari fitrah tadi. Lingkungannya. Kalau dia masuk komunitas LGBT, maka dia akan tertular. Atau kesalahan orang tuanya menginginkan anak laki-laki, kemudian dia berikan boneka, permainan-permainan wanita. Kalau Rasulullah mengajarkan kalau anak laki-laki, ajarkan dia memanah, ajarkan dia berenang, self-defense, menjadi seorang laki-laki yang sejati. Tapi itu tidak dilakukan. Dan sebaiknya menginginkan anak laki-laki daripada anak perempuan, dijadikan dia tomboy dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit psikologis, saudara. Dan ini harus kita bersama-sama, dan niat bagi orang yang masuk komunitas LGBT ini untuk mau berubah, bertobat dan berubah untuk meraup pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, saudaraku yang masuk komunitas LGBT, bagi kalian yang pernah melakukan dosa besar ini dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, ketika berusaha untuk berubah, sungguh proses ini mendapatkan pahala yang banyak di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kalian sudah berubah, maka surga menanti kalian dengan mudah. Berbeda dengan kita-kita yang tidak diuji oleh Allah dengan penyakit LGBT tadi. Tidak perlu kita berusaha untuk merubah diri kita, hati kita, keinginan kita, hawa nafsu kita untuk menyukai berbeda jenis. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan anak bangsa, untuk menyelamat dari salah satu yang ditakuti oleh Rasulullah akan terjadi setelah Rasulullah wafat, adalah perbuatan LGBT. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Atau sebaliknya, terjadi transgender atau biseksual. Bisa ke semua jenis kelamin yang ia suka. Saudaraku, menikahi seorang wanita atau pria yang berlainan jenis, sungguh Allah nyatakan akan membuat ketenangan di hati kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kita tenang bersama pasangan hidup kita. Ada variasi dalam kehidupan ini. Bagaimana jikalau kita memiliki satu alat musik saja? Contohnya, kita hanya bisa memiliki alat musik drum, ketuk. Belum begitu indah. Tapi ketika ada perbedaan di dalamnya, ada suling yang ditiup, ada gitar yang dipetik, ada piano atau tuts yang ditekan, ketika saling memahami menjadi sebuah harmoni, sebuah keindahan yang kita dengarkan, lebih indah dibanding satu alat musik. Begitupun Allah ciptakan berbeda laki-laki dan perempuan untuk menjadi kenyamanan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita haruskan sama muslim? Mari kita terus berdakwah dalam kebaikan. Sampaikanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Orientasi seksual yang salah LGBT harus kita sampaikan bahwa itu haram, dan mari kita bersama, bukan untuk memusuhinya, kita bersama-sama mari kita berubah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuslah terhadap proses, saudaraku yang masuk dalam komunitas LGBT. Fokus untuk berubah, proses untuk berubah, mencari hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu ladang pahala kita Allah. Tidak perlu kita pusing dengan hasil yang akan terjadi. Oleh karenanya, mari kita selamatkan generasi muda. Mari kita posting di media sosial sesuatu yang benar, yang memiliki nilai pendidikan kepada anak didik kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada sebuah kemungkaran. Jangan disebar kemaksiatan, jangan kesebar sesuatu yang diharamkan oleh agama. Karena itu kita khawatirkan ada namanya pahala jariyah, amal jariyah, pahala terus menerus. Kita khawatirkan nanti kita posting, kita meninggal dunia justru menjadi ladang azab Allah, karena dosa jariyah, dosa yang terus menerus tidak pernah bisa hapus, karena postingan kita terus ditonton oleh umat, oleh anak bangsa. Dan ketika mereka melakukan kemaksiatan, sungguh kita pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terbebas dari ini semua dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta tidak pernah salah. Lakukan proses cinta sesuai dengan aturan agama Allah. Allah berikan akal kita untuk mau berpikir, memahami ayat-ayat Allah, dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fokus terhadap proses, tidak perlu khawatir terhadap hasil, karena Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.